Na'udzubillah, maka orang maksiat ini lebih baik dari saya. Ketika melihat orang kafir, ini orang kafir, hari ini dia kafir, tapi ketika mati belum tentu kafir. Bisa jadi pas dia mau meninggal, 1 hari sebelum meninggal dia masuk Islam. Orang yang masuk Islam itu dosanya diampuni oleh Allah. Tidak ada dosa sama sekali. Yughfar laqad salaf, diampuni semua dosa-dosa. Kalau saya, makanya ibu, ketika kita melihat itu dengan cara berpikir seperti itu, tidak akan merasa bebas. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bu, ibu, ini pakaian ibu dipakai oleh anak ibu yang umurnya 1 tahun, 2 tahun. Kira-kira ibu marah dia? Cocok gak anak kita yang 1 tahun pakai pakaian kita? Dan cocok. Kenapa? Umurnya masih kecil. Apalagi kita mau pakai pakaian Allah. Pakaian Allah mau kita pakai, mana boleh. Pakaian Allah itu sombong, itu punya Allah. Mana boleh dipakai. Kalau dipakai tidak mencium aroma surga. Boro-boro mau masuk cium pada lidah. Anda tidak mau ibu merasa lebih baik dari tetangga sebelah? Kok gigi jawab? Anda tidak ibu lebih baik dari tetangga yang depan? Anda tidak lebih baik dari tetangga belakang? Tidak. Rumah ibu beton, rumah ibu beton dari batu. Rumah sebelah kayu. Ibu ada perasaan lebih baik dari rumah yang kayu sebelah? Tidak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada penyakit sombong. Abu Jahal tidak dapat hidayah. Abu Lahab tidak dapat hidayah. Istri Abu Lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab tidak dapat hidayah gara-gara punya penyakit sombong. Makanya kalau dengar ceramah dan manfaat itu cirinya punya penyakit sombong. Majelis ini hadir, acara pilihan ini hadir, tapi tidak masih begitu. Itu artinya dia punya penyakit seperti Fir'aun. Ini yang pertama. Abdul subhanalladzi bi abdihi. Artinya apa? Kalau mau sholatnya bagus, kita harus menjadi sosok seorang hamba. Yang pertama. Yang kedua apa? Terus bu. Lanjut. Ambil boleh loh. Yang kedua ibu-ibu, yang kedua apa? Yang kedua enak minum apalagi kalau ada kopi. Ibu-ibu yang kedua apa? Yang kedua kata Syekh Ramadan Al-Buki, kata Syekh Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau mengatakan apa? Faedah hikmah daripada Isra Mi'raj ini, lihat. Alladzi barakna haulahu. Kami berikan keberkahan di sekitarnya. Artinya apa? Artinya keberkahan itu ada. Keberkahan itu ada, Bu. Keberkahan tempat ada. Keberkahan waktu ada. Keberkahan umur ada. Keberkahan acara ada. Keberkahan amalan ada. Berkah itu ada. Ibu, Bu, apa itu berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Uang sedikit tapi mencukupi, itu berkah. Uang banyak tapi berkah. Apa berkah? Meninggalkan bekas. Dapat ini,
Allah, ilmu banyak dapat, amal banyak. Baru 1 jam. Ibu dengarkan kisah Syekh Abdul Qadir Jailani, sholat sunnah di malam hari 1000 rakaat. Terbayang tidak 1000 rakaat berapa lama? Terbayang tidak? Tidak terbayang, tapi Syekh Abdul Qadir Jailani bisa 1000 rakaat dalam semalam. Kenapa? Waktunya berkah. Waktunya berkah. Syekh Abu Bakar bin Salim 1000 rakaat dalam semalam. Tiap malam Syekh Abu Bakar bin Salim itu selain sholat sunnah 1000 rakaat, semua sholat, semua masjid bak-baknya diisi air. Ada tempat air minuman kontra, minuman ini dikasih jadi kirim dituangkannya. Untuk apa? Berbuat kebaikan. Dalam semalam 1000 rakaat ngisi bak-bak air masjid musola, ngisi air tempat minum ontak dalam semalam dan setiap malam selama 40 tahun. Masya Allah. Itu namanya waktunya gimana bisa berkah kayak gitu, Beb? Syekh Nawawi Al-Bantani umurnya 44 tahun. Syekh Nawawi Al-Misri umurnya 44 tahun. Ini karangan kitabnya ratusan, karangan kitabnya banyak. Kata para ulama, ini kitab Syekh Nawawi. Lihat umurnya 40 dengan kitab sebanyak ini, tidak masuk akal. Seharusnya yang punya kitab karangan sebanyak ini seharusnya umurnya 200 tahun, tapi Syekh Nawawi cuma butuh 44. Sallu ala namanya berkah itu, Bu. Ibu terasa tidak sekarang ini cepat benar? Terasa tidak, Bu? Terasa tidak waktu terasa cepat? Nah, itulah, Bu, berkahnya dicabut dari Ibu. Nah, coba dari Ibu, tidak dari HP. Kenapa? Karena HP tidak terasa cepat. Kenapa? Amaliyah itu kita harus penuhkan. Pagi ada, siang ada, malam ada, maghrib ada, isya ada, duha ada amaliyah, ada kegiatan yang bermanfaat. Ketika ada kegiatan yang bermanfaat, tidak ada yang namanya keberkahan. Kalau kegiatannya TikTok, Facebook, apalagi WhatsApp, ngerumpi di WhatsApp, TikTok, live tahan sejam 2 jam. Ngomong tidak bermanfaat. Ada lagi nenek-nenek live nyanyi rock. Ada nenek-nenek live TikTok nyanyi rock. Masya Allah. Ada perempuan laki-laki live TikTok berjam-jam, bahkan malam sampai jam 2 malam live. Masya Allah, tahajud dia nggak mampu, live TikTok sampai jam 12, sampai jam 1 dia mantul. Mantap betul. Ya, Bu. Nah, itulah menghilangnya keberkahan waktu. Kenapa? Karena waktu kita diisi dengan perkara yang tidak berkah. Rumah Ibu berkah tidak? Berkah tidak, Bu? Betul. Apa yang Ibu rasakan dari rumah Ibu yang Ibu katakan berkah? Ibu, kalau rumah yang berkah itu baiti jannati, rumahku anak di rumah hidup dengan ibadah, hidup dengan belajar, hidup dengan penuh dengan kerukunan, suami di rumah penuh dengan ramah tamah, istri di rumah penuh dengan ramah tamah, kumpul. Kalau suami, istri, anak, semua main HP semua, itu bukan berkah, musibah. Suami main HP,
yang duduk di kafe, orang 5, orang lebih kita kumpul di kafe, kita ngopi sampai di kafe, kopi datang, orangnya bukannya kumpul bicara, bukan main HP. Ada yang main slot, ada yang main judi online. Dia cari kafe yang wifi gratis, cari yang wifi gratis. Dan ada wifi mantap betul ini. Langsung ada requestnya langsung dapat. Request kopi langsung dapat kopi. Ya, kalau request istri bisa dapat ya. Dalam Nabi Muhammad. Ya ibu-ibu. Nah ini ibu-ibu berkah alladzi barakna haulahu. Kami berikan keberkahan sekitarnya. Nabi Muhammad tuh turun di Yasrib itu kota Madinah. Turun di situ Nabi Muhammad. Untuk apa? Sholat 2 rakaat. Berkah. Turun di tempat lahirnya Nabi Isa. Sholat 2 rakaat. Berkah. Turun di Bukit Tursina, tempat bertemunya, tempat berbicaranya Nabi Musa. Berkah. Nabi Muhammad jalan sama Nabi Ibrahim, naik buruk sama Nabi sama Malaikat Jibril, naik buruk. Ada nenek, bu, sudah nenek tua pula. Padahal nenek itu pasti tua. Dan ini nenek tua pula. Tidak ada nenek muda ya. Tapi takkit ini menguatkan kalau nenek ini sudah sangat tua. Seperti subhanallah asra bi abdihi lailan. Ada kalimat lailan, padahal asra perjalanan malam, disebutkan lagi lailannya. Kenapa? Untuk menguatkan bahwasanya malamnya itu hanya sebentar, bukanlah. Nah ini begitu juga. Nabi Muhammad naik buruk, ada nenek tua. Tapi ini nenek tua nggak kalah tampil dengan yang muda-muda. Emas semua. Kalungnya penuh dengan emas, rambutnya berlian. Pokoknya nenek itu perhiasannya berlebih-lebihan. Demi Moore. Wah, pokoknya mantul. Ini bu, nenek ini bu, manggil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak noleh, jalan aja terus. Akhirnya Nabi Muhammad nanya, ya Jibril, siapa tadi manggil nenek-nenek? Yang manggil nenek-nenek itu ya Muhammad, itulah gambaran dunia. Allah sudah jadikan dunia ini sekarang sudah bagaikan nenek tua, tapi masih menarik. Kenapa? Karena perhiasannya bermacam-macam. Orang ini kan melihat sesuatu, kan melihat perhiasannya, penampilan. Nah itulah dunia. Dunia ini sudah lama, sudah tua, tapi masih menarik bagi orang yang cinta dunia. Makanya kata Jibril, untung yang Muhammad kau tidak noleh. Kalau kau noleh ya Muhammad, umatmu akan banyak cinta dunia semua dibandingkan cinta. Kalau Nabi Muhammad noleh, ibu-ibu tidak ada di surau. Ibu-ibu semuanya itu duit palsu. Salam Nabi Muhammad. Kopi dulu. Wih, sedapnya luar biasa. Tuh, manfaat kopi ini luar biasa, Bu. Kopi ini alhamdulillah manfaatnya, Bu. Selama aroma kopi ini masih ada di mulut, ini malaikat memintakan ampun untuk kita. Makanya Habib minum kopi. Kalau ceramah selalu minum kopi, kenapa? Jadi selama ceramah malaikat memintakan ampun untuk Habib. Jadi kalau ada kata-kata yang salah, langsung diampuni oleh Allah. Salam Nabi Muhammad. Nah, ini dua Bu.
Iya. Nah, yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, Bu. Nabi Muhammad pun mendapatkan perintah apa? Perintah apa? Perintah sholat. Ibu tahu kedudukan sholat itu di amal-amal yang lain itu kedudukannya di mana? Kedudukan sholat itu yang paling tinggi dan yang paling pertama. Jadi kalau ibu jarang sedekah, ibu jarang puasa sunnah, ibu jarang berbuat baik, tapi kalau untuk panggilan sholat itu ada panggilan. Ya Bang Boy, sabar Bang Boy. Ibu-ibu masih kangen deh. Jadi ibu-ibu itu sholat, walaupun ibu dikit, amalnya dikit ini, tapi ingat, dengan sholat ibu akan tinggi derajatnya. Asalkan sholat ibu benar-benar sholat, benar-benar sholat. Cara bersucinya belajar sama ustazah. Jangan sampai umur sudah 60 cara bersuci masih kayak anak-anak. Cara bersuci benar-benar belajar. Karena bersuci ini yang paling utama. Cara menutup aurat, belajar cara menutup aurat yang benar. Ketika sholat tuh Habib sering lihat ibu-ibu menutup auratnya, masya Allah, karena masya Allah, innalillah. Iya, nutup auratnya ketika sholat. Iyalah, kalau di luar sholat mungkinlah. Tapi dalam sholat saja menutup aurat sudah tidak bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, cara bersuci, cara menutup aurat ini yang peran penting. Ini sangat penting, ibu harus wajib bertanya. Kemudian ibu-ibu, sholat itu tidak bisa ditemani dengan perkara dunia. Sholat itu harus ditemani dengan kekhusyuan. Jadi kalau ibu sholat, ini HP jauhkan. Jangan sholat HP yang di samping. Iya, sholat tapi pikirannya tidak khusyuk. Artinya tidak tahu sholatnya tidak khusyuk, akhirnya sholatnya tidak bermanfaat dan tidak diterima oleh Allah. Makanya ibu intinya 4 saja. Jangan susah-susah ibu hidup di dunia. 4 saja, jangan susah-susah. Yang pertama sholat jangan ditinggal. Yang kedua puasa Ramadan jangan bolong, jangan ditinggal. Yang ketiga tutup aurat di dalam sholat, di luar sholat. Tutup aurat, jaga aurat. Jangan gampang-gampang buka aurat. Ini orang tarim Hadroh tempat Habib belajar dulu. Itu Bu, jangankan dia di luar, dalam rumah saja. Kalau lagi menyusui anak, kalau lagi masak, masih pakai jilbab, masih ditutup kepala, bukan jilbab, masih ditutup kepala. Walaupun sambil masak, walaupun sambil menyusui anak, walaupun masih ditutup. Kenapa? Karena mereka menganggap semua kegiatan dalam rumah itu ibadah. Mereka menganggap semua kegiatan dalam rumah ibadah. Jadi mereka merasakan ibadah rasanya tidak layak. Itu perasaan mereka mentakdirkan kegiatan di dalam rumah terasa itu seperti ibadah. Nah itu menutup Allah. Yang keempat, ini yang paling berat ujian bagi ibu. Taat sama suami. Oh beratnya. Suami pulang langsung mulut bebek keluar. Suami lambat dikit langsung di belakangnya sudah ada. Ada di belakangnya. Siap-siap itu suaminya. Pas suami pulang datang langsung buka kantong. Berubah mau marah dan jadi marah. Kenapa? Ada merah dan biru. Di langit yang hijau. Salam Nabi Muhammad. Makanya ibu-ibu ada di dalam video itu. Wanita nangis air matanya ditaruh di mikroskop.
pas dilihat air matanya penuh dengan merah, biru, berlian, permata, emas, bengkal. Selalu ada Nabi Muhammad. Nah, insya Allah beri keberkahan kepada kita semua. Amin. Allah panjangkan umur kita semua. Allah sehatkan badan kita semua. Dan mudah-mudahan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah. Dan mudah-mudahan ibu-ibu semuanya meminta semua dan kita minta semua kepada Allah agar kita semua ibu-ibu dan kita semua warga menjadi orang yang soleh dan solehah. Amal ibadah kita yang sedikit ini diterima oleh Allah. Dosa kita yang banyak ini diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan peringatan Isra Mi'raj ini akan selalu kita peringatkan sampai akhir hayat kita, dan peringatan-peringatan yang